Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yuk ngopi ngobrolin seputar penyakit. Perkenalkan, nama saya Eka dari Puskesmas Patikeraja, Kabupaten Banyumas. Obrolan kali ini mengenai TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Mungkin ada yang sudah tahu atau yang baru tahu mengenai terapi pencegahan tuberkulosis. Oke, baik, mari kita bahas mengenai TPT. Saat ini, Indonesia sedang berupaya dan berkomitmen untuk mencapai bebas TBC pada tahun 2030. Maka dari itu, penting sekali bagi kita semua untuk menyadari kondisi lingkungan kita dan diri kita sendiri tentunya dalam berupaya memutus rantai penularan TBC. Seperti yang kita tahu, TBC adalah penyakit yang menular melalui udara lewat percikan droplet yang mengandung bakteri TBC dari seseorang yang sedang menderita TBC aktif ketika batuk, bersin, ataupun berbicara. Ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi pada seseorang yang terpapar bakteri TBC. Pertama, tidak sakit TBC karena sistem daya tahan tubuh yang bagus, sehingga mampu mengeliminasi bakteri TBC sepenuhnya dari tubuh. Kedua, bisa tertular tetapi dengan sistem daya tahan tubuh yang masih baik, masih bisa mengendalikan bakteri TBC dan membuat bakteri dalam keadaan yang tidak aktif, namun tidak mampu mengeliminasi bakteri TBC dari tubuh atau disebut dengan infeksi laten TBC. Dan yang ketiga, dapat tertular dan menjadi sakit TBC aktif karena daya tahan tubuh yang lemah sehingga tidak mampu mengendalikan bakteri TBC. Nah, selanjutnya dokter bisa membantu saya ya untuk menjelaskan apakah itu TPT. Oke, siap Mbak. Jadi, TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis adalah pengobatan pencegahan yang diberikan kepada mereka yang sudah terpapar bakteri TBC, namun bakteri tersebut masih dalam keadaan yang tidak aktif. Tapi sewaktu-waktu berpotensi menjadi sakit TBC apabila daya tahan tubuhnya melemah, atau yang disebut dengan infeksi laten tuberkulosis. Nah, mereka yang mendapatkan TPT adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria pertama, tidak sedang menderita TBC. Kriteria kedua, termasuk dalam kelompok berisiko tinggi terinfeksi TBC, yaitu orang dengan HIV/AIDS, orang yang kontak satu rumah dengan pasien TBC, pasien yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti memiliki riwayat penyakit keganasan, diabetes mellitus maupun penyakit ginjal. Kelompok resiko lainnya seperti warga binaan permasyarakatan, sekolah berasrama, barak militer, pemakai narkoba suntik, dan juga petugas kesehatan. Kriteria ketiga, terdiagnosis infeksi laten TBC melalui uji tuberkulin ataupun mantux, maupun tes IGRA dengan sampel darah. Terkecuali orang dengan HIV/AIDS dan balita dapat menerima TPT tanpa dilakukan uji tuberkulin atau tes IGRA terlebih dahulu. Dan untuk kriteria keempat, tidak ada kontraindikasi dari pemberian TPT, seperti sedang menderita penyakit hepatitis akut maupun kronik, memiliki alergi atau efek samping berlebih dari obat-obatan TPT, dan konsumsi alkohol. Sampai saat ini, terdapat 3 macam sediaan obat TPT. Ada yang diminum setiap hari selama 6 bulan, ada yang diminum setiap hari selama 3 bulan, dan ada yang diminum seminggu 1 kali selama 3 bulan. Semuanya bisa diakses di puskesmas, menyesuaikan dengan ketersediaan obat dan juga kondisi pasien. Konsumsi TPT ini harus diminum rutin dan tidak boleh putus obat sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Jadi, TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis memang sangat bermanfaat sekali untuk mencegah seseorang menjadi sakit TBC dan tentunya bisa memutus rantai penularan TBC. Nah, itu Mbak yang bisa saya jelaskan mengenai TPT ini. Terima kasih dokter. Oke. Konsultasikan diri Anda ke puskesmas terdekat apabila ada gejala atau faktor yang beresiko mengenai TBC dan jangan takut, obatnya gratis.
Terima kasih. Salam TOS TV, temukan obati sampai sembuh. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Dunia yang biasa diperingati setiap tanggal 24 Maret, mari kita sukseskan giat Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan tetap menjaga kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat, serta apabila didapatkan gejala-gejala tuberkulosis, segera menghubungi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat supaya dapat ditemukan dengan secara dini dan diobati secara dini. Karena TBC bisa disembuhkan sampai sembuh sempurna. Salam TOS TV. Temukan, obati, sampai sembuh.